ini yang kami tunggu. Terima kasih kepada Komisi 3, Komisi 10 dan Ketua DPR RI yang telah mengapresiasi dan telah memberikan dukungan untuk timnas Indonesia. Oh, belum ada foto sama saya kan? Iya, belum ada foto sama saya. Jadi sabar dulu ya. Kenapa? Opsi lain, ya kita lihat satu demi satu. Ya nanti ya yang lain kita tunggu. Ya, kalau belum ketemu gimana? Hah? Salah nanti ya. Di samping juga visi Ketua Umum dan Eksekutif Komite yang timnas itu bisa menjadi singa Asia atau bisa berbicara di sepak bola dunia. Sinyal naturalisasi timnas Indonesia idaman lama PSSI bisa diposisikan di 4 posisi krusial berbeda berikut profilnya. Ini yang saya rasa bagian bagaimana kita mengasih lihat kepada dunia kita punya kekuatan lebih. Termasuk kemarin saya ngecek langsung ke lapangan bagaimana kita tingkatkan ya mengenai manajemen pertandingan ini ketika FIFA dan AFC mengirim orang ya, sama yang saya bilang ya jangan pikir kita negara terbelakang ya. Kita ini pernah U17 Piala Dunia. Ya, kita ini punya fasilitas yang luar biasa, manajemen yang luar biasa. Silakan ditinjau secara profesional. Masa cari orang dari 270 juta susah sih, gitulah. Jadi makanya inilah pemerintah juga fokus lah. Jangan kemudian saya tidak sepakat jalan pintas naturalisasi begitu ada pertandingan pemain kita cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang kan miris ngelihatnya saya. Kalau menang pun kita girohnya beda gitu. Wah ini naturalisasi semua gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun untuk evaluasi mereka yang dinaturalisasi kontribusi seperti apa gitu. Dan olahraga ini kan juga ada batasan umur nih ya. Kita dilihat memang serius mengerjakannya dan masyarakat juga memberi harapan yang besar. Nah jadi ini sebuah dinamika yang positif gitu. Jadi ya kembali PSSI-nya serius, tim nasional pemain dan pelatihnya juga yang baik, animo masyarakat mendukung. Ya ini ekspektasinya sedang tinggi-tingginya. Tinggal kita berusaha lebih keras lagi. Hasil apapun harus kita terima. Timnas Indonesia segera launching back Leeds United. Timnas Indonesia bakal menjamu Cina dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ronde ketiga grup C di Stadion Gelora Bung Karno atau SUGBK Kamis 5 Juni 2025. Jelang laga itu, Timnas Indonesia mendapatkan sorotan tajam dari media Cina. Satu di antara yang jadi sorotan tentu saja manuver Timnas Indonesia yang semakin bersolek diri dengan kans bergabungnya target lama dengan bandrol 278,11 miliar rupiah asal Leeds United Pascal Struijk. Indikasi awal masuknya Pascal Struijk ke daftar naturalisasi Timnas Indonesia berikutnya mencuat pada Desember 2024 lalu. Saat itu kabar bakal dinaturalisasinya Pascal Struijk menyeruak seusai dibongkar oleh kanal YouTube asal Belanda Voetbal Primer. Pascal Struijk diizinkan bermain untuk Indonesia, dia pemain yang luar biasa, ungkap host dalam podcast Voetbal Primer Kamis 12 September 2024 silam. Dan terkini manuver pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert yang menyaksikan langsung laga Leeds United beberapa waktu lalu disinyalir jadi titik temu kesepakatan Pascal Struijk dan Timnas Indonesia, di mana dalam foto yang beredar terlihat Pascal Struijk duduk di depan pelatih Timnas Indonesia Patrick Kluivert. Hal itu semakin menguatkan jika komunikasi antar keduanya berjalan lancar. Kabar itulah yang membuat satu di antara media Cina 163 langsung tunjukkan cara propagandanya. Dalam artikel yang mereka tayangkan Kamis 1 Mei 2025,
Isi artikel tersebut membahas tentang sosok Pascal Surik yang mereka puji setinggi langit bisa jadi petaka bagi timnas Cida asuhan Branko Ivankovic. Pada saat kritis ini, berita buruk tiba-tiba datang dan impian tim Cida untuk kembali ke Piala Dunia tampaknya hancur lagi. Isi artikel rilisan 163 tersebut. Pascal Surik telah menerima undangan untuk dinaturalisasi. Paling cepat pada bulan Juni tahun ini, ia akan dapat menggunakan kostum tim nasional Indonesia dalam 2 pertandingan melawan China dan Jepang. Jika Surik berhasil dinaturalisasi, akan lebih sulit bagi tim Cida untuk mengalahkan timnas Indonesia. Cida butuh keajaiban jika ingin masuk ke putaran keempat atau playoff. Di sisi lain, pekerjaan proses naturalisasi Surik juga tidak mudah. Jika setuju untuk dinaturalisasi, ia akan menghadapi prosedur yang sangat rumit dan ini akan menjadi misteri besar. Pungkas artikel 163. Sebagai informasi, Pascal Surik memiliki garis keturunan Indonesia dari kakek dan neneknya yang berasal dari pihak ibu. Lahir di Hindia Belanda atau Indonesia saat ini, kakeknya yang bernama Peter Weidemuller diketahui memiliki darah dari Surabaya. Dilansir tribunwow.com, muncul lagi satu opsi yang bisa dipertimbangkan timnas Indonesia. Terkini opsi naturalisasi timnas Indonesia itu muncul dari klub divisi 2 Belanda, yakni FC Den Bosch, divisi Belanda 2, yakni Damian van Dijk. Usut punya usut, ternyata sosok Damian van Dijk bukan nama baru untuk PSSI. Pasalnya PSSI dikabarkan pernah memasukkan nama Damian van Dijk ke dalam list naturalisasi timnas Indonesia pada tahun 2023 lalu. Saat itu namanya masuk ke dalam list pertimbangan naturalisasi timnas Indonesia bersamaan dengan masuknya Ivar Jenner. Untuk darah Indonesia, Damian van Dijk berasal dari sang ayah yang berasal dari Bogor. Kabar itu diungkap oleh akun seputar timnas Indonesia @laude_football Jumat 2 Mei 2025. Breaking news pada 2 Mei jam 12.00 dini hari. @laude_football mendapatkan kesempatan untuk wawancara Damian van Dijk, yaitu pemain keturunan berdarah Indonesia, yang dimana bisa menjadi opsi untuk lini tengah timnas Indonesia di masa depan. Center back muda keturunan Indonesia ini memiliki darah Indonesia dari ayahnya yang berasal dari Bogor. Damian van Dijk sendiri saat ini berusia 21 tahun dan berposisi sebagai CB. Dan baru-baru sudah menandatangani kontrak bersama FC Den Bosch divisi 2 Belanda untuk setahun ke depan. Uniknya dalam wawancara @laude_football, dirinya mengaku bahwa dia pernah dihubungi PSSI sejak lama bersamaan saat Ivar Jenner bergabung bersama timnas Indonesia di tahun 2023. Dan untuk saat sekarang, dirinya belum dihubungi kembali oleh PSSI, tulis @laude_football. Apabila berhasil mendapatkan tanda tangan Damian van Dijk, timnas Indonesia bakal mendapatkan keuntungan besar. Pasalnya Damian van Dijk diketahui bisa diperankan 4 posisi berbeda. Posisi murninya yakni bek tengah, namun Damian van Dijk diketahui mampu memerankan 3 posisi berbeda lainnya, yakni gelandang bertahan, bek kanan, dan penyerang tengah. Menarik dinantikan bagaimana realisasi Damian van Dijk bersama timnas Indonesia. Akankah bisa mendapatkan tanda tangannya untuk dinaturalisasi atau justru malah sebaliknya? Profil Damian van Dijk dikutip tribunwow.com dari transfermarkt.com berikut profil Damian van Dijk. Nama lengkap Damian van Dijk, tanggal lahir 19 Maret 2004, tempat kelahiran Haarlem, Belanda. Usia 21 tahun, tinggi 1,93 meter, kewarganegaraan Belanda, posisi bek tengah atau center back. Klub saat ini SC Telstar U21, bergabung 1 Juli 2022.